Semangat, Pai. Aman ya, Pai? Mantap. Oke, Pai, kita udah selesai masang tenda, terus kita pasang flysheet. Tadi gerimis ya, Pak ya? Nah, tadi gerimis, teman-teman. Sekarang ternyata nggak gerimis. Oke. Jadi. Teman-teman, saya mau kenalin dulu. Ini adalah Pai. Pai adalah adik sepupu dari suami adik saya. Nah, Pai ini sebenarnya dia orangnya penakut, tapi dia pernah punya pengalaman naik gunung beberapa kali ya, Pak ya. Oke. Karena ini juga bulan suci Ramadan, Pai. Konsepnya memang agak sedikit keluar dari solo camping saya. Kan biasanya kan solo camping horor nih. Saya lakukan explore. Cuman kan karena bulan suci Ramadan kayaknya agak aneh aja kalau ada fenomena. Kurang afdol. Yes, takutnya nanti saya dibilang settingan. Iya. Ya kan ya, kita apa adanya aja, oke, Pai. Nah, jadi kita ganti nanti. Saya pengen dengar cerita Pai, pengalaman Pai pribadi ketika Pai naik gunung. Boleh? Oke? Oke. Mantap ya. Oke. Nah, sambil kita nunggu nanti cerita, boleh nggak kita bikin kopi dulu, Pai? Boleh dong. Mantap boleh ya, Pai dong. ya. Biar anget. Tapi sih kalau untuk tempat sih keren ya, Pak ya. Keren. Keren banget ya. Seru. Jalannya seru, tempatnya seru. Tadi teman-teman, kita punya kejadian yang agak aneh sih ya, Pak ya. Jadi tripod itu kita taruh, teman-teman. Posisinya udah kokoh ya, Pak ya. Cuma tiba-tiba tuh si tripod jatuh. Kalau angin nggak mungkin ya? Yes, kalau angin nggak mungkin. Karena tripodnya itu jatuhnya ke depan. Kan? Ya. Makanya agak jiper juga sih. Cuman cukup tahu aja gitu. Saling menghormati. Cuman kan bukannya ini bulan suci tuh nggak ada ya, Pak, yang kayak gituan, Pak? Ya, sebenarnya tergantung orang menafsirkan masing-masing sih, Ayah. Maksudnya kita nggak mau dibilang paling benar atau gimana, tapi ya begitu adanya kejadian. Iya. Ya memang sebagian orang itu ada apa? Apa tuh? Kumbang. Oh iya. Ya sebagian orang mungkin beranggapan bahwa ketika bulan suci Ramadan itu tidak semuanya dikurung ya. Ya sama sih, kemarin juga sempat saya naik gunung juga sendiri bahkan, Pak, itu memang nggak terjadi apa-apa sih. Aman ya? Aman gitu. Cuman ya tetap aja ya namanya alam kan ya, Pak ya. Kita juga nggak bisa pungkiri gitu loh. Ya ini benar-benar real gitu kan. Iya, Tadi kita dilihat jatuh sendiri kameranya gitu loh. Pak, kita mau ngopi apa nih, Pak? Kopi susu ya, Pak ya? Manis-manis asik. Mantap. Juga. Karena tadi udah ada kejadian yang kurang enak ya. Ya mantap. Manis-manis kayaknya boleh juga.
Dingin ya, Pak? Lumayan. Lumayan dingin juga di sini. Oke, Pak. Saya punya rumus nih untuk minum kopi, Pak. Hmm. Dari suhu jelly namanya. Oh. Dia bilang kalau kita minum kopi itu harus 80 derajat Celcius kemiringan. Supaya aroma si kopinya itu bisa benar-benar tercium dan lebih nikmat. Kita boleh coba ya, Pak ya? Boleh coba. Oke. Teman-teman, cuman gelasnya tadi ketinggalan satunya. Jadi kita berdua nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Saya coba dulu nih. Boleh. Oke. Mantep, Pak. Mantap. Mantap. Coba ya. Siap. 80 derajat. 80 derajat. Bener? Mantap? Ngeri juga rumusnya. Banget. Suhu jelly. Banget. Suhu jelly. Gue juga nggak tahu dia dapat dari mana, Pak. Mantap, boleh. Pak. Tapi udah mau mendekati jam sahur nih, jam 2:30. Gimana kalau kita langsung masak aja kali, boleh. Pak ya? Daripada lagi lapar juga. Yes. Boleh. Jadi kita sekalian sahur, habis sahur nanti kita cerita, habis makan kita cerita pengalaman pribadi Pai, kemudian kita eksplor sebentar. Siap. Oke, mantap. Lagi dulu kan ya? Boleh. Kecilin lagi, Pai. Sambalnya, Pai. Buka satu, Pai. Kau pedes nggak, Pai? Oke, Pai. Kayaknya udah ya. Mau dimatiin? Matiin. Tolong ininya, Pak. Nah. Ini ya? Iya. Ya, dua-dua aja. Baik. Oke, piringnya, Pak. Matiin? Matiin. Sip. Tap. Teman-teman, kalau misalnya di sini nyium wanginya, sedap. Ngiler Di piringnya. Satu-satu ya? Yes. Nasinya teman-teman. Nah, ini beda. Kita bungkus kecil-kecil teman-teman. Isinya teri, Pai. Teri. Gokil nggak, Pai? Kayak teringat di satu tempat ini kayaknya nasi-nasi kayak gini ya. Apa emang angkringan dong? Ngambil konsepnya dari situ. Yes. Seru kan? Seru. Ada makan apa? Angkringan di Curug. Di hutan. Ini kita angkat kali ya. Angkat. Taruh di tengah. Oke, teman-teman, makanan udah jadi. Bikin yang singkat aja, teman-teman. Yang penting langsung jos, ya nggak? Kita makan dulu ya, teman-teman ya. Ini sambalnya pedas banget, Pak.
buat nyocol-nyocol kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Cip lah. Bismillah. Mantap. Enak ini, juara nih. Alhamdulillah. Kenyang. Kenyang. Oke teman-teman, ini adalah momen yang kita tunggu. Kita bisa dengar pengalamannya Pai pribadi saat Pai naik gunung. Oke Pai, Pai bisa ceritain pengalaman naik gunung yang paling serem menurut Pai? Yang paling serem, sebenarnya kalau paling serem kayaknya kalau ketemu hal-hal kayak gitu ya semua serem kali ya. Iya, oke. Yang masih teringat aja, waktu itu di gunung, nggak usah kita sebut kali ya, Nggak usah disebut salah satu mereknya, gunung nggak usah. Di Jawa Barat yang cukup terkenal. Kami waktu itu berempat. Jadi kejadiannya singkatnya seperti ini. Dari awal mau mendaki di situ itu memang suasananya udah nggak kondusif. Jadi banyak hal-hal yang baru saya temui di gunung itu dan menurut saya itu nggak wajar. Nggak wajar. Hinggalah tiba setelah kejadian nggak wajar itu, tibalah waktu itu pukul 5 sore atau setengah 6 ya. Kami berempat jalan belum sampai ke pos 1. Papasan ketemu sama bapak-bapak waktu itu. Habis bawa rumput. Habis nyambut rumput dari gunung itu. Dia tanya, cuman berempat kata dia. Iya Pak, saya bilang gitu. Yakin iya Pak, nggak ada yang lain, nggak ada kata saya. Ya udah hati-hati kata dia gitu, karena di atas nggak ada orang, saya habis dari puncak. Oh iya Pak, terima kasih informasinya kata saya. Oke lah itu nggak ada masalah. Masalahnya beberapa meter ke depan sekitar 15 sampai 30 menit saya ketemu lagi sama bapak itu. Nah, orang yang sama? Orang yang sama. Kok bisa? Nah, itu dia. Dengan pertanyaan yang sama, cuman berempat. Nggak ada lagi. Tapi yakin. Orangnya benar-benar sama? Sama. Saya awalnya nggak ngeh kalau memang itu bapak itu gitu. Ngehnya di saat dia bertanya dengan hal yang sama. Oke. Tapi nggak tahu nih rekan-rekan yang lain berempat itu menyadari atau enggak gitu. Tapi kayaknya sih pasti menyadari orang kami bersama kok di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu itu di salah satu gunung di Jawa Barat juga, yang cukup terkenal. Kami waktu itu trekking malam karena ngejar waktu tiket pulang harus trekking saat itu juga. Kalau nggak salah jam 10 atau jam 11 malam. Itu posisinya udah lumayan di atas, sudah di pos 5 atau pos 6. Biasanya jalur pendakian kan satu jalur gitu ya. Kami lagi jalan pakai lampu itu dari kejauhan tuh, nah ini agak ngeri juga nih. Dari kejauhan tuh kami melihat ada orang. Ada orang. Ada orang, saya pikir itu pendaki. Tapi sendiri. Mungkin tersesat atau
apalah gitu, atau tertinggal dengan rombongan tim lainnya. Karena semakin dekat orang itu masih di posisi yang sama, saya sorot. Itu laki-laki, jelas laki-laki, pakai jaket apa trekking ya, ya seperti selayaknya orang ingin mendaki lah. Saya perhatiin dari jauh, kok ini orang nggak bergerak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus ngelewatin orang itu. Tapi posisi orangnya itu nggak menghadap tampak depannya itu nggak kita lihat, jadi kita ngeliatnya tampak belakang. Misal ini trek pendakian, nah dia menghadapnya ke sana, jadi membelakangi trek pendakian. Makin dekat masih tetap nggak bergerak orang itu. Tapi ya alhamdulillahnya pada saat kita lewat ya permisi karena saya yakin juga itu kayaknya bukan orang deh gitu. Tapi ya udahlah, kita harus jalan di situ. Alhamdulillahnya dia nggak balik badan. Kalau balik badan kan ngeri juga, mukanya rata, sedep juga kan. Nah, mau ada mukanya juga kan gimana rasanya kan. Tapi itu jelas sekali, rata-rata teman-teman yang lain juga pasti punya ingatan cerita itu. Dan teman-teman sepakat bahwa itu nggak wajar. Memang ada, iya, memang ada dan tidak wajar. Karena nggak, menurut saya kalau memang itu orang yang tertinggal rombongan atau dia tersesat, kayaknya kalau kita panggil juga dia mungkin nyaut ya. Mungkin ada beberapa, mungkin teman-teman lain ada cerita tentang hal yang serupa atau dia pernah bertemu orang yang tersesat. Terkadang memang ya pasti negor, logikanya mau tersesat atau tidak, begitu ketemu sesama pendaki pasti negor. Itu betul. Tapi mungkin ada situasi kayak di saat orang itu tersesat, kita tegur, dia seperti kebingungan gitu. Oh gitu. Ada situasi-situasi gitu. Mungkin rekan-rekan yang lain. Iya, tapi maksud saya paling enggak dia ada gerak tubuh atau ya semacam itulah. Tapi kan ini posisinya dia cuma diem aja, berdiri diam aja. Terus kalau misalnya itu kan cerita tentang yang pertama kan ditegur dengan orang yang sama, dengan pertanyaan yang sama. Terus kedua, ketika pendakian malam, bertemu dengan sosok seorang laki-laki yang berdiri tanpa ada ekspresi sedikit pun, tanpa ada gerakan. Dan kemudian pernah nggak Fahri juga ketemu situasi di mana mungkin ada yang meninggal atau apa gitu loh? Kalau situasi kecelakaan ya bahasanya ya, mungkin bahasanya kecelakaan. Pernah dulu di gunung, gak usah disebut ya. Gunung, di salah satu gunung di Jawa Timur. Oh, itu fenomena sekali lah gunung itu. Jadi waktu itu tahun 2017 saya ke sana. Sebelum pos terakhir, sebelum kita summit, adalah bahasanya summit. Itu ada tim petugas dari Taman Nasional itu banyak tuh, rame. Saya pikir ada yang sakit terus dibawa pulang, apa hipo atau apalah gitu. Ternyata memang sakit, tapi sakitnya hidungnya patah. Waduh, jatuh. Waduh, perempuan waktu itu. Tapi nggak apa-apa ya, masih selamat ya? Masih selamat. Cuman hidung ini patah. Ya, saya ngeliat dengan jelas hidungnya tuh bergeser. Ya ampun. Ini udah darah semua. Terus kalau ini bukan kecelakaan nih, ini balik lagi nih ke cerita tentang hal-hal yang nggak wajar ya. Iya, Waktu itu kalau ini bukan sosok, bukan suara, bukan manusia maksudnya, tapi hewan. Memang rata-rata di gunung itu kan terkenal namanya Panthera pardus atau macan tutul, terkenal. Atau ada juga orang beberapa yang dapat informasi itu macan kumbang atau panther yang warna hitam itu. Waktu itu sama. Jadi posisinya malam, kami mau ambil air, kami bertiga kalau nggak salah. Itu papasan ketemu hewan itu. Hewannya lumayan besar, ya setengah badan laki-laki lah tingginya itu.
eh papasan, ya kaku aja udah diem kan. Panik kan, takutnya dia melawan. Takutnya dia melawan kan, kita diem aja, dia diem juga, menurut saya ada nih teori yang mengatakan kalau macan tutul atau hal yang apa, hewan-hewan serupa, dia berani ngelawan kita kalau kita di belakang, kita membelakangi dia gitu. Bayang Oke. Kita ke belakang, dia baru berani tuh menyengkeram kita. Atau mungkin kalau memang itu kita papasan, pasti ada apa ya, entah suara atau gerakan dia apa gitu. Nah kalau ini kita berpapasan, dia lagi lewat apa bahasa itu, lintas jalur pendakian, dia ngeliat kita papasan, ya udah, terus dia pergi lagi. Saya nggak tahu itu benar atau enggak. Maksudnya itu memang itu hewan atau itu bukan hewan, saya juga nggak tahu. Tapi itu terjadi. Fahri, tadi kan Fahri ada cerita waktu di mobil. Ada temannya Fahri ya, Fahri yang apa sih, lagi di api unggun, terus tiba-tiba itu gimana Fahri? Bisa diceritain ke teman-teman? Jadi ceritanya waktu itu kami naik itu sekitar 8 orang, ada laki-laki ada wanita. Pada saat lagi ngopi gitu, lagi nyantai ngobrol di api unggun itu, ada salah satu rekan kita, saya sebenarnya nggak begitu kenal karena itu ya wajar nih kalau di dunia pendakian, saya ngajak kamu ngajak teman lagi, gitu-gitu wajar lah. Itu saya juga nggak begitu paham, yang penting kita dalam satu kelompok pada saat itu. Lagi ngobrol, tahu-tahu dia berdiri. Berdiri nih dia. Tapi tangannya gini. Saya pikir dia mau buang air kecil atau apa kan. Dia pergi aja sendiri gitu. Dilalah dia nggak ketemu-temu, hilang tuh, nggak balik-balik. Ternyata setelah dicari dia masuk jurang. Iya ampun. Terus emang dia waktu pas dia bangun gitu nggak ada yang ngeliatin? Ada yang lihat, cuman ya mungkin ini saya agak ini juga ya ceritanya, karena teringat sekali gitu. Ya posisinya nggak ada yang sadar kalau misalkan dia itu sedang butuh bantuan lah kasarannya gitu. Jadi kalian tuh seperti tersirap ya, jadi santai aja dengan keadaan lagi duduk bareng, tiba-tiba dia bangun ya berpikirnya ya udah gitu ya. Nggak sempat ada mikir kok aneh nih ngapain dia bangun. Jadi setelah kejadian itu kami mendatangi salah satu orang yang dia bukan kuncen, dia pendaki juga, cuman pendaki senior. Dia udah cukup tua. Ya kami bercerita apa adanya, beginilah kondisinya dan situasinya itu seperti ini waktu itu. Ya dia bilang teman perempuan itu dituntun. Serius? Dituntun, kata dia. Cuman saya nggak terlalu berpikir negatif ya, walaupun itu kejadian yang cukup membekas juga. Ya, tapi ya begitu, dia bilang itu seperti dituntun karena memang posisinya dia. Tapi ditemuin akhirnya? Ditemuin. Oke Fahri, intinya ketika kita naik gunung itu, menurut Fahri apa sih yang nggak boleh kita lakuin supaya ya teman-teman mungkin yang pendaki-pendaki baru untuk tidak melakukan hal-hal yang fatal yang menyebabkan resiko kehilangan nyawa seperti itu. Apa sih Fahri? Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi waktu itu pertama kali saya naik gunung, saya berpikir ke gunung itu uji kekuatan dulu. Itu saya salah sekali tuh berpikir kayak gitu. Pengennya tuh sampai puncak gitu. Harus kejar puncaknya gitu.
Tapi ternyata saya berpikir kayak gitu malah itu yang membuat saya celaka. Oh. Jadi waktu itu ceritanya gini, di gunung itu kami bersepuluh. Saya datang itu ke sana sendiri. Jauh, lumayan jauh. Ya, di Jawa Timur. Tapi setelah sampai Jawa Timur, karena banyak pendaki lain, saya gabung. Jadi kami bersepuluh. Itu pertama kali saya naik gunung. Di gunung itu, salah satu dari ke-10 orang itu ada satu orang yang dia, ya ini yang saya cerita itu, dia sesepuh lah ibaratnya. Dia udah legend lah di apa namanya pendakian gitu. Dia banyak ngasih tahu ke saya, jangan ngelakuin kayak gini, jangan ngelakuin kayak gini. Kayak contohnya, jangan potong-potong tumbuhan sembarangan. Jangan berbicara kotor, jangan berbicara sembarangan. Sopan santun lah ibaratnya, attitude-nya harus dijaga. Tapi saya pikir ya kayaknya belum kena waktu itu. Jadi saya rasa kayak biasa aja deh omongan dia gitu. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi, saya melakukan hal yang gak dia bilang, yang dia larang tuh saya lakukan. Apa, Farid? Ya sombong mungkin. Sombong. Nyabut-nyabutin tanaman, nyabut-nyabutin tumbuhan, lagi trek, ya usil lah, tangannya tangan usil, terus gitu-gitulah. Waktu itu kejadiannya pada saat summit. Ini nggak tahu karena memang saya fisiknya waktu itu lemah, atau memang bahasanya itu kan kalau di karma ya bahasanya kali ya, semacam karma lah gitu. Saya udah ngerusak tanaman di situ, ekosistem di situ, dan ini dibales nih dari gunung itu, dari alam itu. Pada saat summit jam 2 pagi, ini biasanya kalau udah summit jam 2 pagi, startnya sih jam 11 nih. Karena ngejar waktu harus turun. Nih kayaknya kalau ada orang yang nonton suka naik gunung, kayak tahu nih gunung apa nih. Saya summit waktu itu jam 11 malam. Nyampe di pertengahan itu, sebelum pertengahan itu sekitar jam 2 pagi. Posisinya udah kacau lah. Kondisinya udah pikiran udah kemana-mana. Situasi di atas ibaratnya udah individual lah kasarnya gitu. Untuk nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa, apalagi lu nyelamatin orang lain. Di jam 2 pagi itu saya tepar. Saya jatuh. Saya bilang ke teman saya ini, ke om itu yang saya bilang legend itu, sesepuh itu, saya bilang saya udah nggak kuat, kayaknya saya sampai sini aja. Om itu mendaki bersama, entah saya lupa itu keponakannya atau sepupunya, pokoknya keluarganya. Dari sebelum summit dia udah bercerita tuh ke saya pengen foto sama saudara saya di puncak. Pada saat saya jatuh, om itu ada di dekat saya. Terus saya bilang sama dia, om, kayaknya saya udah nggak kuat, saya udah berhenti di sini aja. Ya udah saya temenin, kata dia gitu. Jangan om, saya bilang gitu. Jangan, saudara om pengen foto di atas, om naik aja, saya bilang gitu. Nggak mau. Nah di situ saya belajar. Ini kok dalam situasi kayak gini dia mau nolong saya. Terus di situasi lainnya dia bawa saudaranya yang pengen foto, pengen punya kenang-kenangan di puncak bersama keluarganya itu, dia mementingkan saya. Saya itu siapanya dia gitu loh. Nah di situ saya belajar. Pokoknya akhirnya dia nunggu tuh di situ, nunggu. Terus saya coba jalan lagi, ya udah nggak kuat lagi, jatuh lagi gitu. Hingga akhirnya udah bener-bener mentok banget. Saya bilang saya udah nggak kuat, saya mau turun aja. Terus dia bilang kalau turun sekarang lebih berbahaya karena situasinya gelap. Kita tunggu sampai pagi.
Saya ambil jalan tengahnya. Ya udah Om, kalau gitu Om naik aja, saya tunggu sini. Nanti Om pas turun ajak saya gitu. Takutnya saya nggak ngeh. Dia inget banget, Pak, saya inget banget. Dia ngasih kora, coklat kora, sama Indomie rebus yang masih dibungkus gitu. Dia kasih itu, dia bilang saya cuma punya ini di tas karena logistiknya itu ada di saudaranya. Ini kamu makan, kamu jangan tidur, kata dia. Ya Om, saya bilang itu. Karena waktu itu trek summitnya itu berpasir dan banyak batu yang jatuh dari atas, akhirnya saya disuruh berlindung di batu yang besar. Karena kondisinya malam, saya nggak tahu ternyata di batu besar itu pinggirnya jurang. Ya ampun. Ya menurunlah ke bawah gitu. Saya jatuh. Jatuh ke jurang? Sebelum sampai bawah, udah merosot, ditarik langsung sama Om itu. Ditarik sama Om itu. Ya mungkin karena saya udah pasrah, ya udahlah, gitu. Kalau memang sampai di sini aja ya udah gitu. Udah kondisinya lemas, udah kacau pikiran. Ditarik tuh, ditahan sama dia. Dia dari atas kan megangin, diangkat ke atas, nah terus diinjek-injek saya sama Om itu. Mungkin Om itu kalau masih hidup ingat kali, dia nginjekin kepala saya tuh pakai sepatu, pokoknya dijujuk-jujuk dari atas itu. Ya mungkin biar saya sadar, biar saya bangun kali. Udah tuh udah makin kacau lah. Ya udah, akhirnya saya udah lumayan sadar. Udah diam aja saya ngeringkup begini kan. Dia pergi. Sampai jam 4 pagi itu pertama kali dalam hidup saya ngelihat ternyata alam sekeren itu. Ada, kalau bahasanya tuh samudra awan. Itu parah, itu keren banget Mas. Keren banget itu. Keluar tuh kan samudra awan pas lagi sunrise itu. Saya ngeliatin aja gini sambil ngeringkuk gini. Tapi dalam keadaan udah lemes banget ya? Iya, udah nggak kuat ya. Emang ini fantastis banget ini, subhanallah lah gitu. Itu yang membuat saya belajar. Ayolah semangat. Enggak. Jalan lagi. Akhirnya jalan lagi. Ayolah semangat lah gitu. Lu udah nyampe sini gitu. Sayang. Pelan-pelan saya jalan lagi. Berhenti lagi. Hingga ada satu momen yang itu bener-bener membuat saya bergerak terus harus jalan. Jadi dari ini kan saya udah di atas, bawah itu kan kelihatan gitu. Ada bapak-bapak naik gunung tapi tangannya ke belakang. Saya pikir dia ngapain kan, situasinya dia gini tuh. Ternyata dia pakai tongkat tangannya. Di ujung tongkatnya anaknya. Jadi dituntun. Anaknya masih kecil, paling SMP apa SD waktu itu. Masih kecil, perempuan. Jadi dituntun sama bapaknya, ayo 1, 2 gitu. Itu momen itu yang membuat saya, wah gila, dia bisa gitu loh. Masa lo nggak bisa sih? Anak kecil aja bisa gitu. Bukannya saya gitu. Tapi ya termotivasi. Iya. Dia bisa loh, masa lo nggak bisa gitu. Ya udah, akhirnya saya ngikutin itu, ngikutin si anak itu. Tapi akhirnya sampai. Alhamdulillah sampai. Oke teman-teman, kita bisa belajar dari ceritanya Fahri bahwa ketika kita naik gunung teman-teman, kita harus benar-benar menghormati seluruhnya yang ada di gunung. Yang kita nggak boleh lakukan adalah sombong, merusak alam, benar ya Fahri ya? Karena kita tahu bahwa gunung itu adalah tempat yang masih sakral mungkin ya, iya nggak sih? Atau masih dunianya masih? Kalau saya bilang di gunung juga pasti ada
ekosistem lain lah. Oke. Ada hal yang pengen hidup di situ. Oke, ya jadi intinya adalah kita harus benar-benar menjaga, tidak boleh berkata kotor ya, tidak boleh sombong. Oke, teman-teman, semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Apalagi buat teman-teman yang baru mau naik gunung, belum punya pengalaman, tolonglah untuk bisa berlaku sopan, tidak takabur istilahnya. Dan semoga ceritanya Fahri ini menjadi pengetahuan buat kita semua. Dan kita akhiri aja ya Fahri ya. Kita akhiri cerita ini. Thank you banget Fahri untuk ceritanya. Dan mungkin sedikit aja Fahri, kita explore sebentar kali ya Fahri ya. Oke, Pai, siap. Sudah siap ya? Oke. Nah, Pai, kita nggak usah jauh-jauh. Kita eksplornya coba ke air terjun aja, Pak ya. Boleh. Oke, sip. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Kita mau coba untuk eksplor ke air terjunnya, teman-teman. Jadi lokasi kita camping ini, teman-teman, itu nggak jauh dari Curug ya, Pak ya? Iya. Oke, Pak mungkin boleh di depan aja, Pak. Boleh. Oke, Pak di depan ya. Kuning amat, Pak. Jaketnya keren ya, Pak. Ini kalau lagi di hutan Amazon nih, biar kelihatan. Kalau itu nggak kelihatan nanti. Oke, Pak. Awas, hati-hati, Pak. Bismillah. Oke. Sepi ya. Sepi dong. Kalau rame mamol, Pak. Iya deh. Oke, teman-teman. Ini curugnya. Mantap ya, Pak. Iya, Oh, itu curugnya. Iya. Itu curugnya. Yuk kita lihat lebih dekat. Boleh. Oke, teman-teman. Ini curugnya, teman-teman. Ya, kita bisa lihat curugnya dari dekat. Dan kemarin saya nggak berani deket-deket, Pak. Kenapa tuh, Pak? Ya karena saya sendiri kemarin. Nah, sekarang mumpung sama Pai. Nah, ini kita lihat curugnya, Pai. Keren ya? Keren banget, Pai. Dan ini aliran curugnya, Pai. Menurut Pai gimana nih? Oke nggak? Oke, tapi agak ngeri juga. Ngerinya kenapa, Pai? Ngerinya kenapa, Pai? Ini Pai ada ngerasa apa nih, Pai? Balik aja kali ya. Kenapa, Pai? Ngerasa nggak enak? Oke deh. Serius? Iya, pulang apa ke tenda aja kali ya. ya udah. Saya duluan ya, Pai. Pelan dong. Nah, Pai merasakan sesuatu yang gak enak ya, Pai. Ini nggak bagus. Aduh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Apaan sih tuh? Tuh kan, Apaan sih tuh, Pai? nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Apaan sih tuh, Pai? Pelan-pelan, pelan-pelan. Iya. Slow aja. Astaga. Ngebut-ngebut lah. Hah? Pai, apaan, Pai? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu tuh, Pai. Hah? Beneran deh, Pai. Kenapa ya, Pai ya? Mereka tuh kayaknya nggak pernah berubah gitu loh, Pai. Maksudnya belajar lah untuk nggak gangguin manusia gitu loh. Tapi kan ini bulan puasa, Pai. Ya nggak tahu. Bener cepetan nih. Itu apa sih, Pai? Udah bilang kan. Astagfirullahaladzim.
Udah. Pai, itu apa putih-putih, Pai? Mana? Itu apa, Pai? Itu kembang apa? Daun itu, Pai? Apaan tuh? Iya, apaan sih itu, Pai? Oh, daun. Hah? Daun Kok bagus banget sih? Udah daun aja lah. Iya, daunnya. ya udah deh. Astagfirullahaladzim. Ya, ini kenapa tenda jadi begini, Pai? Kok jadi ngedoyot-doyot gini? Oh, itu copot, Pai. Hah? Apa sih? Tahu. Kedengeran nggak, Pai? Beneran. Astagfirullahaladzim. Udah lah, Pai. Kita nyantai di tenda aja. Astagfirullahaladzim. Hah? Mau tidur? Ya udah lah.